Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Saudara-saudaraku sekalian, kesempatan beramal adalah selama hayat masih di kandung badan. Setelah kematian datang, maka telah habis kesempatan mendapatkan pahala. Padahal saat itu seseorang benar-benar merasakan dampak pahala amal solehnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, 'Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan.' Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu berkata sambil menyesali, 'Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh.' Surat Al-Munafikun ayat 10. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ada 7 amalan yang pahalanya tetap mengalir bagi seorang hamba saat ia dikuburnya. Orang yang mengajarkan suatu ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanam kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, dan meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuknya setelah dia meninggal." Hadis riwayat Al-Bazzar. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak soleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi Ibnu Sabil yang ia dirikan, sungai yang ia alirkan, dan sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Semuanya itu akan menyertainya setelah meninggalkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat-sahabatku sekalian, betapa maha pemurahnya Allah Ta'ala, Zat yang mengizinkan kita untuk bisa tetap beramal meski ruh sudah berpisah dari jasad. Amalan-amalan yang dijelaskan dalam hadis yang agung itu adalah amalan-amalan yang bisa membuat pahala kita terus mengalir meski kesempatan beramal kita telah habis. Namun, untuk bisa melakukannya dibutuhkan ilmu dan kesabaran serta pengorbanan. Didiklah anak kita sehingga dia paham agama, agar ketika kita sudah berpulang nanti, dia menjadi anak yang ahli dalam mendoakan orang tuanya. Tabunglah harta kita untuk membangun tempat-tempat beribadah, agar setiap orang yang kelak beribadah di sana menyumbang kebaikan untuk kita yang sudah ada di dalam kubur. Ajarkanlah ilmu walau 1 huruf, agar setiap ilmu kita dimanfaatkan oleh orang lain, pahalanya juga mengalir kepada kita, walau kita sudah menjadi ahli kubur, dan sebagainya. Demikianlah wahai sahabatku, semoga Allah menjadikan kita orang yang kuat untuk melawan kemalasan yang sejatinya menghambat kesuksesan kita, baik di dunia dan di alam akhirat kelak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.